Amerika Serikat baru-baru ini menganggap Indonesia sebagai musuh terbesar ekonomi setelah Cina. Selain menaikkan tarif 47%, Donald Trump juga meminta Indonesia untuk menghapus KRIS dan GPN yang dianggap merugikan. Bukannya nurut, Indonesia justru berani melawan karena teknologi tersebut sangat menguntungkan masyarakat Indonesia. Sebaliknya, negara ini malah mendapatkan keuntungan besar saat negosiasi dengan Trump yang membuat Amerika Serikat bergantung ke Indonesia. Cetak Gol coba merangkum keuntungan Indonesia berani melawan perang tarif Amerika Serikat sebagai berikut. Indonesia untung besar di tengah tarif besar Donald Trump. Donald Trump kembali bertingkah dengan menaikkan tarif untuk Indonesia. Presiden Amerika Serikat ini memberlakukan pajak dari yang sebelumnya 32% menjadi 47%. Namun siasat politikus berambut pirang ini rupanya nggak berefek apapun. Buktinya pemerintah tetap tenang dan nggak panik menghadapi tarif yang begitu tinggi. Juru bicara Istana Negara bahkan menyebut perang dagang Trump akan dimanfaatkan Indonesia dengan meraup keuntungan. Dari sisi industri-industri kita termasuk mencari pasar-pasar baru, bukan hanya Amerika. Maka kemudian segala sesuatu harus terus secara intensif kita diskusikan, ujar Prasetyo Hadi. Benar saja, Indonesia berhasil menjalankan negosiasi positif dengan pihak Amerika Serikat. Hasilnya terdapat 10 keuntungan yang diraup oleh Bumi Pertiwi. Salah satunya peningkatan impor energi dan produk agrikultur asal negeri Paman Sam. Indonesia memaksa Amerika Serikat untuk memasok kebutuhan dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga berhasil mengamankan kerjasama di bidang mineral. Amerika Serikat dikabarkan bakal membangun beberapa perusahaan yang beroperasi di tanah air. Gak cuma itu, Indonesia juga akan menguatkan sumber daya manusia. Salah satunya adalah melakukan kerjasama di bidang teknologi ekonomi digital dengan mengembangkan talenta lokal. Takut melihat kemajuan teknologi Indonesia. Sebelum keluar hasil negosiasi, Donald Trump sempat kocar-kacir melihat kemajuan teknologi keuangan Indonesia. Paman Sam iri dengan penggunaan KRIS dan GPN yang jauh lebih canggih. Politikus Partai Republik ini bahkan memaksa pemerintah Indonesia untuk menyetop penggunaan KRIS dan GPN. Trump meminta masyarakat untuk menggunakan Visa dan Mastercard. Alasannya karena Trump menganggap KRIS dan GPN gak menguntungkan untuk Amerika. Dia mengatakan penggunaan KRIS dan GPN gak sesuai dengan hukum internasional. Bukannya tunduk, Bank Indonesia justru melawan balik keanehan Trump tersebut. Deputi Gubernur Bank Indonesia menyebut Nusantara ogah disetir dan menyebut KRIS tetap bakal digunakan. Sebaliknya, Destri Damayanti malah menyarankan Trump untuk menerapkan teknologi yang serupa. Kerjasama KRIS dengan pembayaran cepat lainnya tergantung dari kesiapan masing-masing negara. Kalau Amerika siap, kenapa tidak? Tegas Destri Damayanti. Perlawanan yang dilakukan Ibu Destri juga mendapatkan dukungan penuh dari warganet tanah air. Sebut saja Pangeran Siahaan yang menyebut KRIS adalah bentuk kedaulatan ekonomi negara. KRIS adalah inovasi terbesar dalam perekonomian kita. Pembayaran non-tunai jadi lebih adil dengan KRIS. Amerika tak seharusnya ikut campur dengan cara kita bertransaksi di dalam negeri. Tulis Pangeran Siahaan di akun X-nya. Komentar serupa juga dilontarkan oleh Habibie Nugroho. KRIS dan GPN tidak boleh ditawar-tawar. Transaksi domestik sudah seharusnya tak melibatkan pihak asing. Tulis Habibie di X. Langkah cerdas teknologi yang memakmurkan rakyat. Perlawanan dari Deputi Bank Indonesia sangat dimaklumi lantaran GPN terbukti meningkatkan pendapatan dalam negeri. Semua transaksi berputar di tanah air dan gak perlu transit ke luar negeri lagi. Sementara itu, KRIS memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat luas. Payment asli karya anak bangsa ini bisa digunakan untuk membayar apa saja di berbagai sektor ekonomi. Gak heran penggunaan KRIS bahkan disebut-sebut bisa meningkatkan omset. KRIS ini membuat omset jualan meningkat karena membuat orang milih beli di sini. Pembayaran jadi cepat dan efektif. Tutur Abdul Muiz selaku pedagang kebab.
Kemudahan pembayaran lewat kris juga membuat konsumen senang. Buktinya, transaksi menggunakan teknologi tersebut meningkat hingga 2 kali lipat karena minim biaya admin. Tidak ada namanya instrumen pembayaran yang tumbuhnya di atas 200%, hanya kris yang tumbuh di atas itu. Tulis Vilaningsi Hendra selaku mantan Deputi Gubernur BI. Kemudahan kris ini bahkan sudah menjangkau hingga mancanegara. Malaysia, Singapura, dan Thailand menjadi 3 negara pertama yang mulai mengadopsi kris di negaranya. Kehebatan kris bahkan mulai membuat sejumlah negara besar Asia tertarik. Buktinya, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab dikabarkan ingin mengadopsi kris di negara tersebut. Dapatkan celana kargo berkualitas tinggi yang bisa kamu pakai dengan harga ramah di kantong. Cek linknya di bawah ini. Dinasihati Cina agar berani melawan. Keberanian Indonesia melawan Amerika nggak lepas dari sumbangsih China. Pasalnya, Bumi Pertiwi mendapatkan ilham usai diberikan wejengan negeri tirai bambu. Rezim Xi Jinping itu diketahui menantang keras seluruh negara yang tunduk kepada negeri Paman Sam. Sebaliknya, mereka terus menyerukan perlawanan terhadap akal-akalan Donald Trump. China dengan tegas menentang pihak manapun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan China. Pelunakan tidak akan mendatangkan perdamaian dan kompromi amat tidak terhormat. Tulis pernyataan Kementerian Perdagangan Cina. Sikap Tiongkok ini juga didasari kedekatannya dengan Indonesia. Raksasa Asia ini nggak mau sekutunya dalam BRICS termakan siasat Amerika Serikat. Xi Jinping bahkan rela memberikan contoh nyata kepada bumi Nusantara. Pejabat asal Beijing ini berani menggertak balik Amerika Serikat dengan menaikkan tarif sebesar 145%. Terbaru, Presiden Xi menarik seluruh dana investasi ke negeri Paman Sam. Langkah ini sukses menyasar sejumlah firma ekuitas ternama seperti Global Infrastructure Partners dan Blackstone. Melihat taktik Tiongkok tersebut, Donald Trump langsung kebakaran jenggot. Namun Xi Jinping mengaku nggak takut karena selalu menggunakan strategi kemandirian untuk negaranya. Dirinya bahkan gak gentar sedikit pun meskipun PDB Cina terancam turun 2,5%. Sebab pejabat 71 tahun itu nggak pernah bergantung kepada negara lain dalam setiap kebijakannya. Mengurangi ketergantungan dengan Amerika. Kebijakan anti ketergantungan asing milik China ini juga akan diterapkan oleh Indonesia. Bumi Nusantara ogah terpaku dengan pangsa pasar Amerika Serikat. Negara pimpinan Donald Trump itu selalu jadi sasaran ekspor tanah air. Kabarnya 10% dari perdagangan keluar Indonesia tertuju kepada negeri Paman Sam. Namun hal ini nggak akan terulang lagi setelah keluarnya hasil kesepakatan dengan Amerika. Indonesia tegas untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor dengan negara lain. Kebijakan ini memungkinkan terjadinya kerjasama di pasar yang lebih potensial. Sebut saja Inggris, Meksiko, Uni Emirat Arab, serta beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Sebaliknya, keputusan tersebut justru meninggalkan kerugian besar untuk Amerika Serikat. Negara berpopulasi 340 juta jiwa ini malah semakin bergantung kepada Indonesia. Hal ini dikarenakan mereka terancam kehilangan pasukan sumber daya alam milik tanah air. AS sendiri memang gemar mengimpor bahan seperti karet, minyak, serta rempah-rempah dari dalam negeri. Bahkan jumlah perdagangan kedua negara terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 saja BPS mencatatkan ekspor non-migas ke Amerika mencapai 31,8 triliun rupiah. Angka ini mencapai 8,83% dari total ekspor non-migas pada bulan Oktober 2022. Dapatkan celana kargo keren yang lagi promo murah, beli 4 cuma 90 ribuan aja. Cek keranjang di bawah ini. Itulah ulasan keuntungan Indonesia berani melawan perang tarif Amerika Serikat. Bagaimana pendapatmu? Akankah Donald Trump kapok dan berhenti mengusik tanah air? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.